Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu CGP hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, bertemu kembali bersama saya pada Loka Karya 2, di mana pada kali ini kita akan membahas visi untuk lingkungan belajar, di mana pada akhirnya kita akan membentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebelum kita memulai Loka Karya 2 ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak Dedi. Kita memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kepada Bapak Dedi, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Pak Dedi, semoga acara kita berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, pada Loka Karya 2 ini adapun agenda acara kita, yang pertama pembukaan, kemudian perkenalan, selanjutnya kesepakatan kelas, menyamakan tujuan, diskusi pemahaman keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, refleksi, dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, agenda berikutnya saling kenal. Di mana sekarang kita akan memperkenalkan diri. Di sini saya meminta menggambarkan diri Bapak Ibu dengan satu kata, boleh kata benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta beri alasannya kenapa Bapak Ibu memilih kata tersebut. Contohnya seperti saya, kenalkan saya Fitri Kalistarina, tempat tugas saya SD Negeri 15 Pakasai, Kota Pariaman. Saya memilih di sini bendanya kelapa. Kenapa saya memilih kelapa? Karena saya ingin seperti kelapa dari akar sampai semuanya dia berguna. Begitupun juga saya berharap diri saya berguna dimanapun saya berada. Silahkan Bapak Ibu raise hand atau ketik di kolom komentar sambil mengenalkan diri kita, apa kata benda yang melambangkan diri kita. Boleh raise hand? Oke, Bu Afnida, silahkan. Baiklah, terima kasih Bu Fitrika. Saya memilih padi. Kenapa saya perkenalkan dulu, nama saya Afnida Halim, tempat tugas di SDN 23 Balinaras. Kenapa saya memilih padi? Karena sesuai dengan filosofinya bahwasanya semakin tua dia semakin merunduk. Jadi semakin dia banyak ilmu, semakin rendah hati begitu, Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Afni, dia mengibaratkannya dirinya padi, semakin merunduk, semakin berisi dia semakin merunduk. Begitupun juga kalau kita semakin banyak ilmu, kita semakin tidak sombong. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya di kolom chat, yang telah melambangkan apa keinginannya, seperti apa dia yang diharapkannya. Baiklah, luar biasa teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi pada sesi berikutnya, kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas ini sudah saya rancang berdasarkan gambar ini. Kita sudah paham dan mengerti. Sudah paham dan mengerti ke Bapak Ibu semuanya? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Enggak, Bu, cukup, Bu. Oke, sepertinya Bapak Ibu semuanya sudah sepakat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita rancang ini. Berikutnya kita lanjutkan sesi berikutnya, tujuan Loka Karya 2. Apa sih tujuan Loka Karya 2 kita ini? Di mana calon guru penggerak atau CGP dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan budaya positif. Oke, ada yang perlu ditanyakan tentang tujuan Loka Karya kita ini, Bapak Ibu? Tidak, Bu, sudah cukup kayaknya. Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih Bapak Dedi. Selanjutnya, sesi berikutnya kita diskusi tentang pemahaman keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah membaca di modul keyakinan kelas atau di modul 1.1 dan 1.2, sudah mempelajari ini tentang budaya positif juga kan? Di sini saya juga ingin menggali lagi tentang pemahaman Bapak Ibu sebelum kita membentuk keyakinan kelas. Ya, dengan pertanyaan pemantik yang pertama, menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Boleh raise hand dan boleh dijawab di kolom chat.
Oke, Pak Dedi, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Menurut saya itu apa yang maksud dengan keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan bersama yang kita yakini berdasarkan hati tanpa paksaan dari orang lain. Di mana kita memberikan pengertian kepada peserta didik, kemudian kita sepakati bersama, kemudian meyakini bahwa kesepakatan itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan. Demikian, Bu. Oke. Oke, dapat saya tangkap di sini bahwa keyakinan kelas itu kesepakatan bersama dan diyakini secara bersama tanpa paksaan dari orang dan dilakukan keyakinan tersebut setelah diapakan ya Pak. Bukan begitu Bapak Dedi? Iya, Bu. Oke, terima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu yang telah menjawab di kolom chat. Selanjutnya, pertanyaan kedua, siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas ini? Oke, Bu Yulina Sari, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya, siapa saja yang berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas itu adalah semua warga kelas yang meliputi guru dan peserta didik yang ada di dalam kelas itu. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Yulina Sari, luar biasa sekali. Kata Bu Yulina yang berperan adalah warga kelas dan seluruh peserta didik. Lanjut lagi Pak Ulil. Iya, Bu. Pengalaman saya, Bu, dalam membuat keyakinan kelas yang dilibatkan adalah gurunya bersama siswanya. Jadi kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Hasil dari keyakinan kelas itu biasanya saya pajang, Bu, dalam media karton. Kemudian saya tempel ke dinding supaya apa yang mereka buat aturan-aturan itu mereka lihat langsung ke keyakinan kelasnya itu secara berulang. Jadi tidak lupa cuma diucapkan saja, tapi bisa dilihat dan diingat keyakinan yang telah mereka buat. Gitu, Bu. Oke, berarti hampir sama dengan Bu Yulina Sari, guru beserta murid, kemudian tambahan dari Pak Ulil bahwa keyakinan kelas itu lagi dipajang di dinding. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas? Ayo Bapak Ibu, hal-hal apa saja? Pak Dedi? Iya, baik, Bu. Yang hal-hal yang penting perlu kita perhatikan di dalam membuat keyakinan kelas adalah penggunaan kata negatif itu kita hilangkan. Artinya ketika kita membuat keyakinan, kita lebih banyak menggunakan kata-kata positif. Begitu, Bu. Luar biasa sekali Pak Dedi, katanya penggunaan kata negatif dihilangkan. Oke, adakah tambahan yang lainnya dari Bapak Ibu selain menghilangkan kata negatif? Oke, Bu Afni. Jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya kita pajang saja ya Bu ya, jadi kita ingatkan setiap harinya dan jika ada perubahan kita tambahkan Oke, gitu. berarti kita ingatkan selalu ya Bu Afni kepada anak-anak didik. Kemudian kalau ada perubahan perlu kita sepakati lagi ya. Oke, sepertinya Bapak Ibu semua sudah paham apa itu keyakinan kelas. Langkah selanjutnya, sesi berikutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa membuat di Padlet yang akan saya bagikan atau menulis di kolom chat juga boleh. Mana yang tidak bisa menulis di Padlet yang saya sebarkan ini boleh menulis di kolom chat. Silakan, waktunya saya beri lebih kurang 1 menit.
Oke, sudah terlihat Bu Afnida Halim datang dan selesai tepat waktu, berkata sopan, aktif dalam belajar, menghargai orang lain. Terima kasih Bu Afni. Kemudian ada Ibu Sari, masuk kelas tepat waktu dengan mengucapkan salam, sopan santun dalam berbicara, dan berbuat saling menghargai kelas, pembelajaran yang bersemangat. Sudah juga ada Bu Ermida Yusi dan Pak Dedi Patra juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menulis keyakinan kelas di Padlet. Oke. Sepertinya Bapak Ibu CGP hebat ini sudah memahami betul apa itu keyakinan kelas. Bukan begitu Bapak Ibu? Semoga, Bu. Oke, semoga kita bisa menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing seperti yang sudah Bapak Ibu tulis di Padlet ini. Oke Bapak Ibu, kalau sudah mengerti kita lanjut ke berikutnya, sesi berikutnya, refleksi. Sesi refleksi. Siapa dari Bapak Ibu yang ingin merefleksi pembelajaran kita pada malam hari ini dari awal pertemuan kita sampai akhir kita membuat keyakinan kelas? Boleh menggunakan refleksi 4P ya Ibu. Oke Bu Afnida. Oke Bu, bagaimana saya gunakan refleksi 4P ya Bu ya. Perasaan saya sangat luar biasa sekali karena di sesi ini kita paham sekali bagaimana membuat keyakinan kelas, siapa saja yang terlibat dan apa Boleh saja Bapak yang Ibu. tidak dibolehkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Kemudian bagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami, peristiwanya kita tadi telah mengalami, kita ada ice breaking tadi ya Bu ya, kemudian ada juga diskusinya juga yang sangat luar biasa sekali, dan apa pembelajaran yang saya peroleh. Di sini saya paham bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan cara menerapkannya, kemudian penerapannya untuk yang akan datang, agar keyakinan kelas ini dapat diterapkan dan jika ada perubahan juga boleh ditambahkan. Begitu Bu. Terima kasih Bu Eka. Oke, terima kasih Bu Afni atas refleksi pembelajaran kita hari ini. Berarti kita harus kalau seandainya keyakinan kelas yang sudah kita bentuk itu memang harus ada perubahan, bisa kita rubah di waktu berjalan. Bukan begitu Bu Afni? Oke, sip. Berarti sampai di sini slide selanjutnya. Oke. Semoga hasil lokakarya kita ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita tutup lokakarya kita hari ini dengan membacakan doa. Saya mohon kesediaan Bapak Dedi untuk memimpin teman-temannya membacakan doa penutup untuk kita hari ini. Baik Bapak Ibu, berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Sebagai rasa syukur kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Dedi yang telah membersamai kita membacakan doa bersama-sama. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya di Lokakarya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.